Bisnis air minum dalam kemasan akhir-akhir ini menjadi salah satu pilihan bisnis yang sangat diminati oleh para investor. Mengapa demikian? Yuk kita cari tahu alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AMDK, jumpa kembali dalam channel YouTube saya. Kali ini saya ingin berbagi seputar bisnis air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan sering disingkat dengan istilah AMDK. Bagi sebagian besar kalangan investor, bisa jadi AMDK memiliki singkatan yaitu amat mudah dapat keuntungan. Mengapa demikian? Paling tidak ada 3 alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama, bisnis ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Alasan yang kedua, teknologinya mudah. Sedangkan alasan yang ketiga, permodalan yang dibutuhkan dalam bisnis ini relatif fleksibel. Alasan pertama, memiliki prospek pangsa pasar yang luas. Hal ini dimungkinkan karena produk yang dihasilkan dalam industri ini adalah merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Bahkan untuk alasan kesehatan, kita dianjurkan untuk mengkonsumsinya paling tidak 1 sampai dengan 2 liter per hari. Jadi Sobat AMDK bisa bayangkan betapa besar prospek pangsa pasar di bisnis ini. Dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang tidak kurang dari 270 juta jiwa, tentunya Sobat AMDK bisa kalkulasikan sendiri berapa juta liter air yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di bisnis ini. Teknologi yang digunakan dalam bisnis ini adalah mudah. Bagi Sobat AMDK yang memiliki kecukupan modal dan ingin berinvestasi dengan membangun sebuah pabrik, di pasaran ada banyak ragam pilihan mesin yang ditawarkan, mulai dari mesin yang sederhana hingga mesin yang canggih atau full automatic. Jadi Sobat AMDK tinggal menyesuaikan kira-kira mesin mana yang cocok dengan permodalan dan rencana produksi yang direncanakan. Modal yang dibutuhkan dalam bisnis ini relatif fleksibel. Bagi seseorang yang ingin terjun ke bisnis ini, tidak harus memiliki atau membangun fasilitas produksinya sendiri, melainkan cukup bekerja sama dengan pihak lain yang sudah memiliki fasilitas produksi. Dengan kata lain, kerjasama ini disebut dengan istilah maklon. Jadi Sobat AMDK tinggal menyiapkan bahan baku packagingnya saja, sedangkan proses produksi dan pengemasan dilakukan oleh pihak pabrik. Dengan demikian, Sobat AMDK sudah memiliki brand sendiri yang siap untuk dipasarkan. Dengan ketiga alasan tadi, tidak heran kenapa bisnis air minum dalam kemasan menjadi salah satu pilihan bisnis yang sangat diminati oleh para investor. Namun demikian, di video kali ini saya ingin mengingatkan Sobat AMDK dimanapun Anda berada. Walaupun bisnis AMDK adalah merupakan bisnis yang basah, bukan berarti menjalankan bisnis ini adalah mudah. Karena pada kenyataannya, ada banyak para pelaku di bisnis ini harus mengkoreksi targetnya sendiri. Bahkan usahanya tidak berkembang sama sekali. Bukannya memperoleh cuan, malah bocuan. Loh, kok bisa? Tentunya Sobat AMDK bertanya-tanya, mengapa bisnis ini bisa merugi? Padahal memiliki potensi pangsa pasar yang luas dan sangat menjanjikan untuk mendatangkan keuntungan. Mau tahu alasannya kenapa? Bagi sebagian besar kalangan pelaku di bisnis ini, AMDK memiliki singkatan lain,
yaitu amat mumet, dikit keuntungan. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, tidak kurang dari 10 tahun berkecimpung di bisnis ini, paling tidak ada 2 kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh para pelaku di bisnis ini. Yaitu, kesalahan pertama ada di perencanaan, dan kesalahan kedua ada di manajemen dan pengelolaan pabrik. Ada banyak investor yang terjun ke bisnis ini dengan kemampuan finansialnya langsung take action membangun sebuah fasilitas pabrik tanpa didukung dengan suatu perencanaan yang baik minimal tentang 4 hal berikut, yaitu 1. Target market, 2. Lokasi pabrik, 3. Layout pabrik, dan keempat, output mesin. Di video berikutnya saya akan coba membahas tentang 4 hal yang tadi saya sebutkan. Agar bisnis AMDK bisa berjalan dengan baik, minimal harus didukung oleh 4 pilar, yaitu adanya teamwork yang solid di antara 1. Tim produksi, 2. Tim marketing, 3. Tim distribusi, dan yang keempat, tim administrasi. Masing-masing bekerja sama dengan mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Namun pada kenyataannya, ada banyak investor yang hanya fokus dalam membangun fasilitas produksinya saja, tetapi sering abai dalam hal membangun tim yang solid dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, melainkan hanya menunjuk seseorang yang sering dikatakan orang air. Orang ini diyakini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang timbul di bisnisnya. Padahal orang yang dimaksud adalah orang yang hanya mengerti proses produksinya saja. Bila kedua hal di atas terjadi pada Sobat AMDK, bisa dipastikan perusahaan yang Anda bangun tidak akan berjalan dengan baik. Alih-alih memperoleh keuntungan, malah mendapatkan kerugian. Terus bagaimana solusinya? Di video yang akan datang, saya akan coba berbagi tips bagaimana mengelola bisnis AMDK supaya terhindar dari kerugian. Demikian video kali ini, semoga channel ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi serta inspirasi bagi para calon investor dan para pelaku di bisnis AMDK. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, silahkan memberikan komennya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.